Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup, dan pandai menyembunyikan amalannya. Agar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 sifat yang harus kita miliki. Pertama adalah takwa. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Abu Dzar Al-Ghifari meminta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah engkau kepada Allah, karena takwa adalah pokok dari segala perkara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keistimewaan kepada orang yang bertakwa. Di antaranya, membukakan jalan keluar saat menghadapi permasalahan, memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dimudahkan urusannya, diampuni dosa dan dilipat gandakan pahalanya. Orang bertakwa hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak takut kepada yang lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 62-64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, demikian itulah kemenangan yang agung. Kedua, merasa cukup atau qanaah. Ini sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati orang yang merasa cukup, selalu ada rasa syukur yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menginginkan hal yang tidak dimilikinya. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membuatnya bahagia. Orang yang qanaah atau merasa cukup selalu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu merasa cukup adalah mereka yang kaya sejati. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang kaya bukanlah yang banyak hartanya. Orang kaya adalah yang kaya hatinya, yang selalu merasa cukup. Ketiga, menyembunyikan amalan. Orang yang menyembunyikan amalan adalah mereka yang ikhlas, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak sibuk menunjukkan amal apa yang telah dilakukan kepada manusia lain. Ia tahu bahwa cukup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui niat dan amalan yang telah dilakukannya. Inilah yang membuat mereka sibuk menyembunyikan amalannya, sehingga senantiasa meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menampakkan amalan dengan tujuan dakwah tidak dilarang, apalagi jika sudah mampu melindungi hati dari riya. Hanya saja, ketika seseorang menyembunyikan amalan, ia tidak perlu takut dengan godaan setan yang akan menuntunnya untuk riya. Riya, atau mengharapkan penghargaan dari orang lain atas amal yang dilakukan, adalah hal yang sia-sia. Menyembunyikan amalan adalah perilaku yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdu as-sadaqati fani'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Perlu diingat bahwa ini hanya 3 dari banyak sifat yang disukai oleh Allah. Sifat-sifat tersebut menggambarkan bagaimana Allah menghargai kesolehan, kebaikan, dan ketekunan dalam ibadah di kehidupan sehari-hari.
Sebagai manusia, kita harus berusaha untuk mengembangkan dan menunjukkan sifat-sifat ini agar dapat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita memiliki sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah dalam menjalankannya. Amin ya Rabbal Alamin.